Balon udara tanpa awak masih terbang di langit Ponorogo. Meski dilarang, balon udara tanpa awak masih berterbangan. Polisi pun merazia dan mengejar para pelaku yang menerbangkan balon udara. Maraknya balon udara membuat Kapolres Ponorogo menjanjikan hadiah bagi anggotanya yang bisa menangkap pelaku. Selama 6 hari razia balon udara, ada 14 orang yang diamankan polisi. Mereka terjaring razia saat balon udara digelar. 60 balon udara pun disita. Pelaku yang menerbangkan balon udara dan membuat petasan saat momen Lebaran mengaku sudah tradisi. Ya ikuti semuanya. Orang semuanya kan bikin itu, saya cuma ikut saja. Karena lingkungan. Urunannya pironan? Kisar 5.000 sampai 10.000. Baik ada penyerahannya, baik ada kita menemukan di persawahan dan lainnya, apalagi yang tertangkap tangan. Yang tertangkap tangan saya sampaikan kepada seluruh polsek jajaran, saya berikan bonus kepada seluruh polsek yang bisa menangani atau bisa menangkap tertangkap tangan. Khususnya akan saya berikan meme-nya akan untuk membuat efek jera, bukan untuk apa? Untuk membuat efek jera kepada seluruh warga masyarakat bahwa penerbangan balon tanpa awak itu melanggar undang-undang. Menerbangkan balon udara bisa membahayakan keselamatan, mengganggu penerbangan, dan jaringan PLN. Warga diimbau tidak menerbangkan balon udara. Keributan ini terjadi saat petugas gabungan merazia sebuah kafe dan rumah makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam kemarin. Pemilik kafe tidak terima dirazia petugas karena dianggap merugikan. Razia kerumunan ini digelar karena kafe melebihi batas jam operasional dan untuk menegakkan aturan perpanjangan perbatasan kegiatan masyarakat pada masa COVID-19. Masih ada juga kalangan-kalangan pengusaha yang buka usaha lewat dan jam operasional. Bahkan kita di sini sudah yang titik yang ketiga yang kita tindaki. Adapun yang kita tindaki terkait dengan pelanggaran jam operasionalnya. Dalam razia ini, petugas terpaksa bertindak tegas dengan menyita sejumlah fasilitas rumah makan. Tim Satgas Pengurai Kerumunan Kota Makassar tidak akan memberikan toleransi bagi pengusaha yang melanggar aturan. Pemirsa, kasus perampokan dan pemerkosaan seorang remaja perempuan di Bekasi, Jawa Barat mulai terkuak. 2 pelaku yang terkait dengan kasus tersebut telah ditangkap. Namun, aktor utama perampokan dan pemerkosaan kini masih diburu polisi. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Kepolisian Polres Kendal berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap mertua dan kakak iparnya, warga Desa Bangunsari, Pageruyung, Kendal, Jawa Tengah. Tersangka ditangkap di wilayah Indramayu. Tersangka pembunuhan terhadap ibu mertua dan kakak ipar di Kendal, Jawa Tengah berhasil ditangkap Kepolisian Polres Kendal. Aris Rismawan ditangkap di wilayah Indramayu, Jawa Barat setelah kabur usai melakukan pembunuhan terhadap Muhayanah dan Katarina Sukaryati, warga Desa Bangunsari, Pageruyung, Kendal. Motif pelaku menghabisi ibu mertua dan kakak iparnya karena jengkel diminta untuk menceraikan istrinya.
Di hari kejadian, pelaku sempat mengajak keponakannya menagih hutang dengan menggunakan motor, kemudian mengajak keponakannya pesta miras. Setelah pesta miras, pelaku pergi menggadaikan motor keponakannya untuk bermain judi online. Saat pelaku datang ke rumah mertuanya untuk meminta maaf karena telah menggadaikan motor keponakannya, namun mertuanya marah dan meminta pelaku menceraikan istrinya. Perkataan mertuanya tersebut membuat pelaku sakit hati dan emosi. Pelaku mengambil pisau yang ada di atas meja dan menganiaya mertuanya hingga tewas. Namun kakak ipar pelaku masuk dan melihat korban bersimbah darah. Pelaku kalap dan juga menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku yang panik kabur menggunakan rental mobil yang dipesannya, menggunakan handphone milik keponakannya. Buat judi online? Kamu kerjanya apa, Mas? Mas, terus yang pesan mobil rental siapa? Pesan mobil rental saya, Pak. Oh, pakai handphonenya Karyati? Iya. Terus jenazahnya masukkan kamar mandi dua-duanya? Iya, Pak. Terus ditinggal? Iya, Pak. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena mencoba melawan saat hendak ditangkap. AR ini melaksanakan tindakannya, melakukan 338 atau pembunuhan, dilakukan seorang diri dikarenakan AR merasa bahwa pada saat dia meminta maaf kepada kakak mertuanya ataupun ibu mertuanya, dia dimarahi dan dia kalap. Dia melakukan tindakan menusuk leher daripada korban ibu mertuanya. Pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 336 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 dan 365 tentang pencurian dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya seorang ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar mandi rumahnya di Desa Bangun Sari Kendal, Jawa Tengah. Polisi memastikan keduanya korban pembunuhan dan diduga ada motif dendam lantaran tidak ada barang berharga yang hilang. Jasad Muhayyana 65 tahun dan Sukaryati 44 tahun ditemukan warga yang curiga lantaran rumahnya terlihat sepi. Saat pintu didobrak, warga menemukan banyak ceceran darah dan mendapati korban tewas mengenaskan. Terdapat luka bekas senjata tajam dan luka lebam di tubuh korban. Selanjutnya jasad kedua korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Suwondo, Kendal untuk diotopsi. Pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam sumur di Lampung akhirnya terkuak. Pelaku ternyata merupakan suami siri yang tergiur dengan harta korban. Tidak hanya itu pemirsa, pelaku juga marah karena korban meminta pelaku untuk menceraikan istri keempatnya. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah menggerebek tempat persembunyian Joko, pembunuh istri siri di Kampung Binjai Agung. Pelaku sempat melawan dan berupaya kabur namun digagalkan. Polisi yang menggeledah rumah kemudian menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kalung emas dan uang 30 juta rupiah milik korban. Joko diketahui sudah merencanakan pembunuhan ini karena tergiur dengan harta korban yang merupakan istri ketiganya. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban meminta agar dirinya menceraikan istri keempatnya. Pelaku memang orang Kampung Tengah. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih, Bang? Iya, suaminya. Nanti korban merupakan istri ketiga. Korban bernama Raini alias Tukini dianiaya pelaku menggunakan balok kayu hingga tewas di dalam mobil saat perjalanan dari Waikanan, Lampung Tengah menuju Bandar Lampung. Sebelumnya jasad Raini ditemukan warga di dalam kampung Sumur Tanjung Ratu Ilir, Wai Pengobuan, Lampung Tengah. Bersama warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sumur menggunakan tali, di mana kondisi jasad sudah membengkak dan terbungkus plastik.
Di sekitar lokasi ditemukan satu kartu identitas warga Hong Kong yang sengaja diletakkan pelaku yang juga suami Sri Reni untuk mengelabui polisi. Namun saat itu polisi memastikan tidak ada kecocokan antara ciri-ciri korban dengan identitas di kartu pengenal tersebut. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Demang, Lampung Tengah, identitas korban diketahui dan dipastikan dibunuh oleh suaminya. Sementara itu pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, wanita pengusaha bunga dibunuh suami sirinya. Pelaku yang juga mengincar kekayaan istri marah karena korban ingin bercerai darinya yang pengangguran. Pria ini harus dipapah karena luka tembak di kakinya saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Saiful merupakan tersangka pembunuhan pengusaha bunga yang merupakan istri sirinya di Jalan Pembangunan Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Saiful ditangkap saat bersembunyi di Aceh dan terpaksa ditembak kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya lantaran marah diminta bercerai. Selain itu, tersangka juga tergiur ingin menguasai harta korban yang merupakan pengusaha bunga. Karena rasa amarah dan kebencian dan kemudian motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka karena tersangka ini statusnya adalah suami siri dari si korban, tetapi karena si korban meminta diceraikan oleh suaminya sehingga dia marah dan kemudian membunuh istrinya. Polisi menyita barang bukti yakni sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban yang dibawa tersangka usai kejadian. Atas perbuatan kejinya, tersangka Saiful kini mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal dan terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Ratusan warga desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, gempar saat mengetahui Jamila tewas mengenaskan di bak mandi rumahnya di Jalan Pembangunan. Keluarga korban yang datang ke lokasi langsung histeris, bahkan anak korban langsung tidak sadarkan diri. Aparat Polsek Sunggal dan Inafis Polrestabes Medan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban yang ditemukan dengan posisi kepala terbenam air di bak mandi. Saat malam kejadian, suami Jamila, yakni Saiful, terekam CCTV saat terburu-buru meninggalkan lokasi dengan membawa karung yang berisi harta benda milik korban. Pemirsa, suami yang membunuh istrinya juga pernah terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku yang hingga kini belum tertangkap tega menyuruh temannya untuk menabrak istrinya dengan truk hingga tewas hanya karena kesal saat cekcok rumah tangga. Di jalan tidak beraspal di lorong ujung Guguwak Lubuk Alung, Padang Pariaman inilah Murni Kartiksari, ibu rumah tangga berusia 38 tahun, tewas seketika usai tertabrak truk. Ironisnya, korban sengaja ditabrak atas perintah Herman Joni, suami korban yang kesal. Pihak keluarga meminta agar polisi segera menangkap suami korban yang langsung kabur usai mengetahui istrinya tewas. Korban meninggalkan 2 anak yang masih kecil dan juga dari keluarga tidak mampu. Hidupnya susah juga. Harapannya gimana, Kak? Untuk segera ditangkap suami atau gimana? Itulah kita apa aja, tanya-tanya aja sama orang dulu. Kita sekarang kan utang marhum ini banyak juga. Cuman kita berharap mengurus asuransi ini. Peristiwa tragis ini berawal saat korban dan suaminya terlibat cekcok masalah rumah tangga di rumah mereka. Pelaku yang kesal kemudian meninggalkan rumah bersama temannya menggunakan truk, sementara korban mengejar truk pelaku menggunakan motor. Korban dan pelaku sempat tarik-menarik hingga korban terjatuh. Pelaku kemudian meminta temannya untuk menabrak korban yang langsung tewas di lokasi. Sementara itu, Hairul Afandi, sopir truk yang disuruh menabrak korban sudah tertangkap dan kini ditahan dan diperiksa intensif di Polres Padang Pariaman.
Polisi juga menyita satu truk milik Hairul Afandi yang digunakan saat menabrak korban. Polisi menyatakan korban saat itu terpaksa mengejar truk yang ditumpangi pelaku lantaran ponsel dan dompetnya dibawa kabur. Polisi telah memeriksa 7 saksi yakni sepupu korban yang melihat langsung kejadian ini serta warga yang tinggal di sekitar lokasi. Polisi menangkap tersangka pencabulan dan pencurian yang menimpa pasangan pengantin baru di Kabupaten Musi Banyuasin. Selengkapnya sesaat lagi hanya di Realita.